yang mengembirakan, berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful. Ya, meaningful. Melalui apa? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Ya, olahraga. Untuk mencapai apa? 8 profil lulusan. Apa 8 profil lulusan itu kita bahas ke sini ya Bapak Ibu. Ini kan pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, mengembirakan, melalui apa? Olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Untuk mewujudkan profil 8 dimensi. Ya, profil 8 profil lulusan. Mana profil 8 lulusan? Itu dia. Kalau di kemarin ada 6 ya, profil pelajar Pancasila, ada tambahannya. Ya. Ada beda-beda dikit lah, tapi ada tambahannya. Keinginan ketakwaan kan sudah ada. Kewarganegaraan. Ya. Ini tambahannya. Jalan kritis, kreatif sudah ada yang kemarin. Kemudian kolaborasi kalau dulu gotong royong. Kemandirian yang kemarin ada mandiri. Ini tambahannya lagi kesehatan dan komunikasi. Ya itu Bapak Ibu ya. Nah ini dia yang pelajaran mendalam. Nah kalau yang lihat di sini Bapak Ibu sudah juga yang sama. Apa itu deep learning? Deep learning juga adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan proses, bukan hanya hasil. Prosesnya. Bapak Ibu ya, proses, bukan hanya hasil. Hasilnya bisa saja 100 tapi anak tidak paham. Ya. Ya. Pembelajaran ini memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu merasakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nyata. Nah, jadi Bapak dan Ibu, coba kita lihat lagi di sini. Mindful learning, pembelajaran dengan kesadaran. Nah, apa maksudnya kesadaran itu? Menghadirkan perhatian penuh dalam pembelajaran. Jadi anak-anak itu kita usahakan fokus terhadap materi pelajaran, tidak kemana-mana pikirannya, ya, tidak kemana-mana. Ya, ini yang berat ya Bapak Ibu, namanya anak-anak ya kita, ya semua ada kurang-kurang sahabat yang menjadi guru SD tapi saya yakin Bapak Ibu terus mampu akan melakukan ini. Yakin saya itu. Ya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini kan ini sederhana tetapi dampaknya sangat luar biasa terhadap kita. Kalau hendak kita pertemuan begini mungkin ya semaunya kita. Ya hanya sekedar ngajar-ngajar saja ya. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Kondusif itu paham sudah Bapak Ibu ya, kondusif nyaman ya. Ya tidak ribut, tidak ada yang saling benci, tidak ada yang saling pokoknya rukun lah ya, menyenangkan, tempatnya nyaman, bagus ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan menyesuaikan, tidak hanya belajar di dalam kelas. Coba saya sarankan sekarang Bapak Ibu, karena ini sesuai dengan dunia nyata anak-anak kita yang sesuai dengan materi, ayo belajar di luar. Ya, belajar di luar, tidak hanya di dalam kelas. Kelihatannya dia bermain-main di luar, tetapi malah itu lebih berkesan. Anak-anak itu menemukan langsung materi pelajaran yang dipelajari di situ. Konstruktif ya kan? Ya. Memberikan jeda di tengah pembelajaran dengan teknik yang pernapasan atau refleksi singkat dan lain sebagainya. Begitu salah satu contoh. Berkesadaran. Sadar bahwa anak itu tahu tujuan yang ingin dicapai. Tahu manfaat apa yang akan dicapai dalam pembelajaran itu. Kan itu artinya dia sadar, tahu manfaatnya. Jangan hanya ya tahu-tahu saja tapi tidak tahu manfaatnya apa. Contohnya misal ya hanya menghafal, hafal ya, tetapi tidak tahu maknanya apa, manfaatnya apa. Nah itu yang saya maksudkan ya. Jadi sadar itu maksudnya berkesadaran. Kemudian meaningful learning, pembelajaran yang bermakna, sama seperti yang tadi bermakna ya, menghadirkan perhatian penuh dengan pembelajaran. Ya, tahu tujuannya, tahu manfaatnya. Memberikan jeda di tengah pembelajaran dengan teknik pernapasan dan refleksi singkat, mungkin
mengajarkan matematika dengan konteks transaksi di pasar. Kalau di IPA mungkin ya kaitannya dengan apa misalnya perkembangbiakan tumbuhan misalnya, bisa di luar. Ya. Pokoknya yang disesuaikan dengan materi, mana yang cocok di dalam kelas, mana yang cocok di luar kelas. Bapak Ibu yang lebih tahu tentang materi mana yang cocok untuk itu. Joyful, menyenangkan atau menggembirakan. Nah, jangan buat tegang aja Bapak Ibu ya. Yakinlah. Sekarang mungkin dulu kita ngomel-ngomel ya Bapak Ibu, sering marah. Sekarang bagaimana anak-anak itu senang dalam mengikuti pembelajaran. Ya, senang dalam mengikuti pembelajaran. Dia tidak tegang. Mulai aja bergaris dua. Ingat tapi Tan. Mungkin wah kita mau dia tahu. No, nah kita angkas tuh. Tuh lebih di papa deh, rasa aku ya. Dengan telinga, macam. Ya. Nah sekarang kan tidak ada seperti itu ya. Bagaimana kita sering menggunakan cara misalnya istilah dengan model stop, berhenti sejenak ketika anak-anak ribut, lelah atau apa, berhenti sejenak, menghirup udara, rasakan udara yang keluar, seperti itu anaknya. Atau menyetelkan musik yang menyenangkan, itu juga pernah dilakukan. Bahkan misalnya kalau kita rapat seperti ini, ya wali sebelum kita mulai kan, mari Bapak juga sudah melakukan itu, kita juga pernah melakukan itu dengan teknik stop. Diam dulu sejenak, hirup udara dengan penuh kesadaran, penuh rasa, rasakan bagaimana udara masuk memenuhi, bagaimana dia keluar, dan itu juga memang maksudnya supaya anak itu kembali lagi fokusnya. Yang tadi kalau dia seperti ini rame-rame, kita kembalikan lagi fokusnya. Kalau supaya anak-anak itu senang ya dengan ice breaking itu, dengan ice breakingnya, dengan permainan apa. Kalau anak-anak sudah terlalu jenuh dengan itu, diberikan senam yang disetelkan musik dan sebagainya. Bapak Ibu sudah itu, apalagi yang ini yang masih